Penyanyi yang juga anggota DPR RI, Krisdayanti, buka-bukaan soal gaji dan tunjangan setiap bulan sebagai anggota DPR RI. KD mengaku gaji anggota Dewan mencapai ratusan juta rupiah setiap bulannya. Nyanyian diva sekaligus anggota DPR RI Krisdayanti baru-baru ini bikin geger DPR. KD, begitu biasa ia disapa, blak-blakan mengungkap anggota Dewan mendapat gaji ratusan juta setiap bulannya. Dalam sebuah wawancara bersama politikus Akbar Faisal yang diunggah di YouTube Akbar Faisal Uncensored, sejak menjadi wakil rakyat, KD mengaku mendapat gaji sebanyak 2 kali dalam waktu berbeda setiap bulan dengan total mencapai 75 juta rupiah. Selain itu, ia mengaku memperoleh sejumlah pendapatan di luar gaji dan tunjangan, yaitu dana aspirasi setiap reses sebesar 450 juta rupiah, serta dana kunjungan daerah pemilihan atau Kundapil sebesar 140 juta rupiah. Setiap tanggal 1, 16 juta ya, tanggal 5, 59 juta kalau nggak salah. Oke. Ya udah, jadi aja. 16 juta itu gaji pokok, Ya. 59 juta itu adalah tunjangan-tunjangan, Ya. komunikasi segala macam. Ya. Terus yang lainnya? Ya. Yang lengkap dong. Dana aspirasi mungkin Dana aspirasi ya? Dana aspirasi itu memang wajib untuk kita, namanya juga uang negara. Jadi Ya, memang berapa dana dana aspirasi? aspirasi kita itu setiap reses kita 450 juta. Itu Berapa kali dalam setahun? 5 kali dalam setahun. Yang dana yang berikutnya apa lagi tadi? Kunjungan dapil. Kunjungan dapil, Kundapil berapa sekarang? Tertarik ya mau masuk lagi? Gede. Piro saiki? Saiki kita 140 juta. 150 juta. Berapa kali dalam setahun? 8. Tak lama berselang, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan itu langsung mengklarifikasi pernyataannya. Dalam keterangan tertulis, KD menyebut dana reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR, melainkan digunakan untuk kegiatan menyerap aspirasi rakyat di daerah pemilihan masing-masing. Pernyataan sang diva ini turut memancing komentar sejumlah anggota Dewan yang ikut meluruskan terkait perbedaan gaji hingga dana aspirasi yang didapat para wakil rakyat. Sebenarnya itu kan sudah dirinci sebenarnya sama Mbak Krisdayanti, itu kan bukan pendapatan. Kalau pendapatan itu kan artinya uang masuk dibawa pulang ke rumah. Nah sementara take home pay kita, dan ini juga ada di website DPR, sebenarnya bukan hal yang ditutup-tutupi. Bahwa berapa gaji, berapa tunjangan, lalu kemudian yang lain-lain itu adalah memang untuk kegiatan-kegiatan di dapil. Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi menilai dengan pendapatan sebesar itu seharusnya kinerja DPR semakin membaik. Namun terbongkarnya gaji fantastis para anggota Dewan di tengah pandemi ini semakin menunjukkan jurang tajam antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Dengan pendapatan fantastis mereka, langsung terlihat jurang tajam antara wakil rakyat dengan rakyatnya. Bahkan jurang ini masih belum dirasa cukup untuk menunjukkan ketimpangan sosial. Karena dalam banyak hal, anggota DPR masih kerap menginginkan ketersediaan fasilitas khusus yang disediakan di luar anggaran untuk pendapatan pribadi ini. Rincian gaji dan tunjangan anggota DPR RI selama ini sebetulnya sudah ditentukan dalam surat edaran Sekjen DPR RI serta ketetapannya diatur dalam surat Menteri Keuangan. Jika ditotal, anggota DPR akan menerima gaji hingga 66,1 juta rupiah setiap bulannya. Namun jumlah yang diterima bisa berbeda karena adanya potongan yang telah ditentukan masing-masing fraksi anggota Dewan. Tim Liputan Metro TV.